Halo, selamat datang kembali di Herios. Kali ini kita akan membahas konsep uchi dan soto dalam masyarakat Jepang. Masyarakat Jepang menyebut orang dari negara lain sebagai gaijin, seberapapun lamanya mereka telah tinggal di Jepang, maupun seberapa pintarnya mereka berbahasa Jepang. Beberapa suami memanggil istrinya dengan sebutan uchi no mono untuk mengatakan bahwa ini adalah istriku. Dan orang-orang yang di luar keluarga dikatakan sebagai soto no hito yang berarti orang luar. Pembedaan ini merefleksikan bagaimana dasar pemikiran yang dikotomis bangsa Jepang. Jika kita melihat Kokugo Jiten, konsep uchi dalam budaya Jepang bisa dimaknai sebagai dalam rumah dan keluargaku, kelompokku, istri atau suamiku. Sementara itu, konsep soto berarti luar rumah, kelompok lain, orang di luar keluarga. Secara umum, bangsa Jepang dengan jelas membedakan antara orang dalam dan orang luar dalam kehidupan sehari-hari dengan didasarkan pada ke pihak mana afiliasinya, dia anggota kelompok atau bukan. Meskipun pembedaan ini juga bisa kita temui dalam budaya bangsa-bangsa lain di dunia, namun konsep soto uchi ini menjadi dasar dan merata dalam masyarakat Jepang. Konsep soto uchi mempunyai pengaruh besar dalam sistem hubungan sosial kemasyarakatan Jepang, termasuk dalam lingkungan budaya perusahaan. Pembedaan soto dan uchi merata di semua level kehidupan masyarakat Jepang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Minami, jika ditelusuri lebih jauh, dikotomi ini bisa ditemukan dalam sistem masyarakat tradisional Jepang, yaitu ie. Ie sering diterjemahkan sebagai rumah atau keluarga. Sistem ie pada dasarnya merupakan pengembangan dari sebuah sistem kekeluargaan dalam rumah. Sistem ini dipimpin oleh seorang laki-laki yang paling senior dalam silsilah keluarga, yang bertanggung jawab terhadap seluruh anggota ie. Sistem ini didasarkan pada nilai-nilai moral yang ditanamkan pada masa Tokugawa yang dalam perkembangannya dikuatkan lagi pada masa pemerintahan Meiji. Masih berdasarkan penelitian Minami, dalam sistem kemasyarakatan tradisional Jepang terdapat 3 karakter utama, yaitu, pertama, adanya dominasi laki-laki. Kepala ie selalu seorang laki-laki senior, memiliki kuasa penuh, dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota ie. Kedua, kepala ie merupakan penanggung jawab dari bisnis keluarga, termasuk membayar upah maupun pinjaman. Karena anak sulung laki-laki secara tradisi ditetapkan sebagai kepala ie, maka ketika menikah, istri harus bersedia untuk tinggal di keluarga laki-laki dan berlatih mengurus rumah tangga keluarga laki-laki. Anak sulung laki-laki terus dilatih untuk mengurus ie, termasuk bisnis keluarga yang dimiliki oleh ie. Ketiga, kepentingan ie diletakkan di atas kepentingan pribadi dalam keluarga ie. Dan seluruh anggota ie wajib menjaga keharmonisan ie. Dalam perkembangan terkini, semangat kekeluargaan ie, semangat kebersamaan, dan pembedaan terhadap anggota ie dan bukan anggota ie masih bisa dirasakan dalam masyarakat Jepang. Semangat ini menuntut untuk selalu berusaha mewujudkan harmoni di dalam anggota kelompok. Demikian juga dalam lingkungan perusahaan Jepang. Sebuah perusahaan Jepang yang menerapkan nilai-nilai budaya Jepang, secara umum akan menempatkan seluruh sumber daya manusia dalam perusahaan sebagai sebuah anggota ie. Sebagai anggota ie, maka sistem yang diharapkan adalah bahwa seluruh SDM dalam perusahaan itu adalah bagian dari uchi. Dan orang di luar perusahaan adalah soto. Konsekuensi logis dari keanggotaan dalam uchi ini menuntut seluruh anggota untuk menjaga harmoni dalam perusahaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai dalam perusahaan dan taat terhadap peraturan yang berlaku di dalam perusahaan. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita diskusikan di forum diskusi. Sekian dulu dari kami, terima kasih atas perhatian Anda.